baik itu pemberian tanaman dengan metode kultur jaringan ex vitro. Nah, kita kan punya relasi pertemanan nih. Otomatis mereka punya sumber daya, mereka punya resourcesnya sendiri lah. Kita nggak perlu membangun semua dari A sampai Z sendiri kok, kan kuncinya kolaborasi. Berarti lihat dulu ekosistem yang mau kita bangun, tinggal promote teman-teman kita yang memang punya spesifikasi atau profesionalitas di sana. Nggak perlu kita mikirin A sampai Z-nya sendiri. Itu kalau misalnya mau bikin contoh, mau bikin perkebunan, cari yang punya lahan, kan gitu sebenarnya. Cari yang punya lahan, terus kita sebagai, kita kuatnya di mana nih? Katakan karena saya punya partner atau relasi di teman-teman BPPT dulu yang akhirnya nggak mau masuk BRIN, akhirnya keluar dari BRIN dan mereka pegang paten dan nggak punya modal, itu saya akhirnya kelola bersama, kita punya perusahaan untuk mencetak bibit-bibit unggul dalam arti growth GO, jadi artinya dia kalau misalnya katakan buah mangga terus dia berbuah, terus bijinya kita tanam, itu makin hari kalau misalnya indukannya dari tanaman yang sama itu akan menurun. Nah, saya kerjasama dengan teman-teman peneliti di BRIN itu untuk menciptakan satu benih-benih baru yang secara masif kita bisa produksi dan patennya kita pegang. Artinya apa? Tanpa kita punya lahan besar pun, dengan lahan ukuran segini saya bangun badan riset itu di wilayah Tangerang kebetulan, itu kita bisa supply bibit atau benih tanaman apapun based on request, baik itu dari pemerintah atau dari swasta. Katakan karet, kemudian kita juga punya patennya itu mangrove, dan sekarang saya lagi jalan untuk bikin satu benih baru yang unggul, yang mana sekarang lagi tren di petani, yaitu alpukat khas dan durian nusantara. Tapi kita coba pakai teknologi ex vitro tanpa melalui in vitro, karena tinggal potong-potong aja itu. Jadi secara masif kita bisa tinggal kerjasamakan dengan lahan ukuran berapapun dan kita tanam bersama dengan petani-petani setempat, yang mana kadang-kadang memang petani setempat perlu kita bina dan ajari bagaimana SOP-nya menjadi petani kalau misalnya kita menanam tanaman yang kualitasnya premium. Karena beda kan petani sekarang, contohnya kita ambil area Jawa Barat, petani sekitar itu kan belum tentu dia punya standar operation untuk tahu menghasilkan kualitas atau komoditi buah premium. Otomatis mereka tahunya cuma bercocok tanam, bukan budidaya. Beda kan? Bercocok tanam dengan manajemen budidaya dan manajemen industri atau kita ready untuk produksi skala ekspor kan beda. Artinya Pak, game kita tahu di mana gitu, SDM. Tapi kalau misalnya mau SDM murah ya berarti kita harus berdayakan ekosistem atau populasi yang ada di lingkungan tempat kita memulai atau membuka lahan tersebut. Termasuk juga budidaya misalnya aquaculture, sama saya pribadi juga memberdayakan petani-petani dari permukiman setempat untuk tahu sebenarnya basic trade kok yang mereka harus kuasai. Karena kan pasti kita punya supervisor di lapangan.